Shalom. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Paulus di ayat pertama mengatakan begini, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Bayangkan di sini bahwa jemaat di Korintus itu sudah menerima pemberitaan Injil. Dan dikatakan mereka itu sudah teguh berdiri di dalam kebenaran Injil. Tetapi luar biasanya Paulus mengatakan begini, aku mau mengingatkan kamu. Padahal sudah teguh. Sudah menerima, sudah percaya, sudah teguh berdiri di dalam kebenaran Injil atau di dalam iman. Tetapi itu pun Paulus masih mau mengingatkan kembali. Jadi penting sekali kita itu mengingat akan pengajaran firman. Penting sekali kita mengingat apa yang sudah kita dengar dahulu. Pengajaran firman mungkin yang menurut kita, itu kan dasar. Tetapi ingat, jangan dilupakan, itu perlu diingat. Bahkan Paulus kalau di zaman sekarang kan saya berpikir begini. Ini luar biasa loh, karena harus kuat mental. Artinya begini, kalau mengingatkan kembali berarti pengajaran yang diulang. Firman Tuhan yang diulang. Kan jemaat bisa berpikir begini, sudah kehabisan bahan ini, makanya diulang lagi. Jadi perlu keberanian untuk mengulang. Tetapi yang saya mau tekankan adalah berita ini sangat penting sehingga perlu diulang dan diulang lagi dan diulang lagi. Paulus katakan begini, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ada orang yang meninggalkan imannya karena berpikir bahwa sia-sia menjadi percaya. Padahal yang benar itu mereka mensia-siakan hidupnya. Karena kalau kita sungguh-sungguh menerima firman, percaya melakukannya, pasti semuanya akan mengakui
tidak sia-sia aku percaya kepada firman. Orang yang menganggap sia-sia untuk percaya kepada Yesus karena mereka itu tidak pernah melakukan firman. Sehingga mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah mengalami manfaat dari melakukan firman Tuhan. Ya. Mengapa banyak orang yang mencibir tentang tabur tuai? Karena mereka tidak pernah mempraktekkan. Kalau mereka mempraktekkan, mereka akan mengetahui bahwa wow, luar biasa. Ya. Mengapa banyak orang yang menganggap sia-sia melakukan untuk terus percaya? Karena mereka tidak pernah melakukan. Coba mereka melakukan doa. Mereka akan mengalami pengalaman-pengalaman spiritual yang luar biasa. Mereka akan mengalami penyediaan perlindungan supranatural dari Tuhan. Sehingga mereka tidak akan mengatakan sia-sia. Oleh karena itu, ketika Paulus menyinggung di sini, kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Orang yang meninggalkan Yesus itu karena menganggap sia-sia percaya kepada Yesus. Padahal secara logika kita tidak berbicara iman. Kalau yang jelas-jelas ada bukti sejarahnya, satu pribadi yang mati, bukan mati suri, mati, dikuburkan 3 hari, kemudian bangkit, kemudian naik ke surga. Nah, kalau yang seperti ini yang sudah nyata dianggap sia-sia, lalu yang lainnya ini apa? Lainnya apa? Kalau kemudian kita beragama, kemudian yuk mati bareng-bareng. Ya kan, tokoh-tokoh agama kan banyak yang mati dan belum terbukti bangkit. Kan ini lebih dari sia-sia. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita mempelajari firman Tuhan ini dan ada kepastian. Ada kepastian. Oleh Injil itu kamu diselamatkan dengan syarat asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Asal teguh berpegang. Sederhananya asal kamu percaya sampai akhir. Kalau berhenti di tengah jalan maka iman kita sia-sia. Tidak akan membawa hasil. Ya. Nah, ayat yang ketiga mengatakan sebab yang sangat penting. Nah, di sini luar biasa. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa Yesus mati, dikuburkan 3 hari, bangkit kembali, dikatakan selalu sesuai dengan kitab suci. Dan kalau kita mengacu hal ini tidak akan terbantahkan. Karena di dalam Kejadian saja, Yesus sudah disebutkan. Ya. Kejadian 3 ayat 15 kalau tidak salah. Keturunan perempuan ini akan meremukkan. Nah, keturunan ular. Ya. Jadi sudah disebutkan berarti berapa ribu tahun yang lalu. Ya. Di zaman Yesaya itu banyak nubuatan tentang Yesus. Di dalam kitab Mazmur ada nubuatan tentang Yesus. Ya. Musa di dalam kitab Ulangan ada nubuatan tentang Yesus. Dari antara kaummu, bangsamu, aku akan membangkitkan orang yang seperti aku, dikatakan. Ya. Bahwa Tuhan akan membangkitkan orang yang seperti Musa. Musa membebaskan bangsa Israel. Yesus membebaskan
manusia dari dosa. Sama. Dan dari antara bangsamu. Lihat di sini. Jadi ada orang yang mengklaim ini adalah nabiku dari agama lain. Tidak bisa dong. Orang sudah jelas dari bangsamu. Bangsa Israel mana mungkin jadi Arab. Ya kan? Tidak mungkin. Jadi jelas kebenaran firman ini bahwa kita hanya mengakui nabi-nabi dari Israel. Tidak mungkin pindah ke bangsa lain. Oleh karena itu jangan goyah. Jangan goyah. Dan kemudian dikatakan yang terpenting. Tuh, yang terpenting. Berita kita itu yang terpenting adalah Yesus mati untuk menebus dosa kita. Yesus dikuburkan 3 hari. Kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu yang terpenting. Sehingga kembali dikatakan yang terpenting ini mau diganti lagi. Dikatakan bahwa Yesus itu tidak mati di atas kayu salib. Orang lain yang diserupakan. Berarti tidak ada pengampunan dosa dong kita. Lihat di sini. Kenapa ini dibelokkan? Karena ini Paulus katakan yang terpenting. Wow. Anda bisa bayangkan kalau kita membangun rumah misalnya, kemudian yang terpenting itu diambil. Bukankah rumah itu hancur? Anda bisa bayangkan Anda punya mobil, kemudian satu alat yang terpenting itu diambil atau diganti dengan yang palsu. Ya. Bukankah mobil itu jadi tidak bermanfaat lagi? Kekristenan tanpa pemberitaan dan percaya kepada kematian Yesus. Yesus dikubur 3 hari dan bangkit lagi. Maka kekristenan itu sia-sia. Sehingga Paulus di sini mengatakan yang terpenting. Dan Paulus lebih luar biasa lagi mengatakan begini di dalam kitab Filipi. Nanti kita kembali kepada 1 Korintus. Kitab Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau kita gabung dengan 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, bukankah ini akan mengatakan yang terpenting adalah kematian Yesus, Yesus dikubur dan Yesus dibangkitkan. Dan aku hanya menginginkan ini loh, yaitu supaya aku mengalami semua yang terpenting itu. Ya. Jadi orang Kristen bukan ingin kaya, ingin sembuh, ingin terkenal, ingin berhasil. Bukan. Iman yang benar adalah menjadi serupa dengan Yesus. Itu aja. Sangat sederhana. Ya. Yang terpenting, sehingga ketika Paulus menginginkan yang terpenting ini, di ayat-ayat di atasnya dalam kitab Filipi dikatakan, secara sederhananya saya mengatakan, semuanya aku korbankan. Yang terpenting aku mendapatkan ini loh. Mendapatkan Yesus, mengalami Yesus, semuanya aku korbankan. Dikatakan. Itu sederhananya. Orang yang tidak mengalami Tuhan akan mengatakan kita itu aneh kalau punya prinsip seperti ini. Tetapi yang saya mau tekankan kembali, tidak kurang para nabi yang mempunyai keinginan yang sama. Kembali Musa,
menginginkan untuk melihat Tuhan. Pemazmur menginginkan untuk tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya. Sebagai orang yang paling berhikmat, Salomo ketika diberi pilihan, dia mengatakan, aku ingin hikmat. Dan kalau Anda baca di dalam kitab, di dalam Alkitab lah, bukan hanya kitab Amsal, hikmat itu mengacu kepada Tuhan Yesus. Ya. Kalau Anda baca, itu bukan hanya sekedar hikmat yang kita kenal. Hikmat dan kemudian, wow, karena engkau menginginkan hikmat, semua yang tidak engkau minta, aku berikan. Paulus mengatakan segala sesuatu di sorga dan di bumi itu ada di dalam Kristus. Nah, bukankah sama semua mengacu kepada Yesus? Sehingga Paulus mengatakan yang ku kehendaki hanyalah Kristus. Sederhananya itu. Yang ku kehendaki hanyalah Kristus. Mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Anda akan sangat tertarik ketika Anda mengalami atau dikasih mengecap. Alkitab katakan kecaplah dan lihatlah. Anda akan tertarik. Kalau Anda mendapatkan kunjungan malaikat, Anda akan tertarik untuk terus mencari lebih lagi. Kalau Yesus pernah datang kepada Anda akan tertarik untuk mencari Yesus lebih lagi. Kalau Anda pernah berhadapan dengan dukun atau orang yang terlibat dengan roh jahat dan mereka itu manifestasi di depan Anda karena Anda membawa kuasa Tuhan, Anda akan tertarik untuk terus mencari kuasa Tuhan lebih lagi. Itu akan bikin ketagihan. Ya. Oleh karena itu, ketika Paulus, awalnya Saulus itu mengejar umat Tuhan untuk menganiaya, untuk memenjarakan, untuk membunuh. Dia bertemu dengan Yesus. Sehingga pertemuan ini membuat Paulus itu ketagihan akan Tuhan. Seandainya Tuhan Yesus tidak menjumpai saya dalam mimpi saya, dan menumpangkan tangan sehingga dalam mimpi itu saya berbahasa roh dan bangun terus berbahasa roh, saya tidak akan pernah ketagihan akan Tuhan. Saya mau tekankan, sebagai anak pendeta pun tidak menjamin dan saya bahkan tidak percaya bahwa saya akan ketagihan akan Yesus karena saya anak pendeta. Tidak. Saya ketagihan akan Tuhan karena saya bertemu dengan Tuhan. Karena saya mengalami Tuhan. Sama ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Engkau akan seperti Paulus yang mengatakan semuanya tidak berarti dibandingkan kemuliaan Kristus itu. Dan di sini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah dalam kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita semua juga mengalami kuasa kebangkitannya. Kembali kepada pembahasan kita di dalam 1 Korintus pasal 15. Yang terpenting adalah tentang kematian Tuhan, kemudian Tuhan Yesus dikuburkan dan Tuhan Yesus bangkit. Ingat, itu yang terpenting. Banyak pemberitaan firman di dalam gereja-gereja itu sekarang tidak berhubungan. Ya, tidak berhubungan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Coba lihat di gereja sekarang, ada yang mengajarkan bagaimana hidup sehat dengan makan buah-buahan. Dan kemudian buah-buahan diukur. Ya, sudahlah, kalorinya apa ya,
kilonya itu cukup ketika kita beli itu diukur. Ya. Kalau mau makan enggak usah kan ditimbang, enggak usah. Pokoknya perkiraan kita sudah masuk cukup ini di perut, makan aja. Kalau sudah tahu, wow kok banyak. Nah jangan dipaksa, selesai. Ya. Gereja banyak mengajarkan yang tidak berhubungan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga gereja tidak mempunyai kuasa. Ini yang terpenting. Yang terpenting dan yang dikehendaki Paulus. Saya pun berharap kita mengetahui ini yang terpenting dan ini yang kita kehendaki semua. Ya. Terakhir, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 yang membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup. Yesus setelah bangkit, ayat yang ke-5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri. Tetapi saya mau katakan, ingat, ini Yesus, bukan orang mati kebanyakan. Kan kita mengatakan 40 hari masih ada di rumah. Baunya nih kan, baunya sama. Nah, itu setannya. Karena setiap orang itu sebetulnya diikuti setan dan nanti kalau kita mati setan ini nyamar seperti kita. Ya. Jadi jangan percaya, kalau sudah seperti itu, kalau tidak percaya, kalau sudah seperti itu coba usir dalam nama Tuhan Yesus, maka itu tidak akan ada lagi. Ya. Yesus menampakkan diri 40 hari. Ingat, jangan dijadikan doktrin orang mati akan tetap ada di rumah kita selama 40 hari. Ini berbicara Yesus, ini berbicara Tuhan. Kalau untuk manusia mati satu kali langsung dihakimi. Di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 27 kalau tidak salah. Ya. Jadi bedakan Yesus dan manusia biasa. Ya. Nah, untuk membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit, dia menampakkan diri pada Kefas dan pada ke-12 muridnya. Bukankah saksi ini sudah sah? 12 orang. Masih kurang ayat yang ke-6. Sesudah itu Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Maksudnya di zaman Paulus ini masih banyak yang hidup. Ya, di zaman Paulus ketika Paulus menulis ini masih banyak yang hidup. Kalau dibawa ke pengadilan sebagai saksi, bisa bayangkan sidang itu selesai kapan? Kalau saksinya 500 orang. Ya. Ini saksi. Ayat yang ke-7, selanjutnya masih kurang, sudah 512 orang. Masih kurang dikatakan. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yakobus menggambarkan orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ingat ketika Yesus dengan saudara-saudaranya, dan ini Yakobus ini bukan rasul, ya, bukan satu dari 12 rasul. Ini Yakobus adalah saudara Yesus yang awalnya tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan ketika Yesus mati pun Yakobus masih belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, Yakobus percaya dan mengejar ketertinggalan imannya. Ya kan, saya mengatakan mengejar ketertinggalan imannya sehingga akhirnya dia masuk ke dalam jajaran para rasul. Dan dia adalah rasul yang sangat dihormati.
Dia adalah rasul yang pengajarannya sangat sederhana. Ya, yang mengatakan yang terkenal. Kamu punya iman, buktikan imanmu melalui perbuatan. Itu pengajaran rasul yang adalah saudara. Jangan sampai salah. Ini saudara dari Tuhan Yesus, bukan rasul, satu dari 12 murid Yesus. Dan ayat yang ke-8, yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Paulus sebagai orang yang berkedudukan tinggi. Paulus sebagai orang yang sangat berhikmat. Paulus yang mempunyai titel yang tinggi. Paulus yang mempunyai kekayaan, ya. Karena tidak mungkin kalau tidak kaya dia bisa jadi masuk kepada salah satu anggota Sanhedrin, ya. Tidak mungkin kalau dia tidak pandai. Karena bahkan gurunya adalah Gamaliel. Kalau istilah sekarang, Profesor Gamaliel. Ya. Dan ini yang menjadi saksi. Ditutup dengan Paulus saja ini kan sudah luar biasa. Orang yang kaya, orang yang pandai, orang yang bertitel, mau secara sekuler, mau secara agama, dia adalah terpandang. Dan orang seperti ini menjadi saksi bahwa Yesus benar-benar bangkit dan dia menampakkan diri kepadaku. Jadi ada 500 orang lebih yang menjadi saksi dan latar belakang mereka bisa kita percaya. Lalu mengapa kita masih mau mengizinkan iman kita goyah dengan berbagai macam pemberitaan? Jangan goyah, tetap berpegang teguh pada akhirnya. Jangan mau ditukar oleh apapun, karena keselamatan kita sudah pasti. Inilah kuasa kebangkitan Kristus dan kita semua merayakannya. Dan saya sungguh berharap semua yang merayakan ini akan berpegang teguh sampai akhir dan semuanya bertemu di surga. Tuhan memberkati.